Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, Om Swastiastu. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Imari Gita Prananda dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan, kelas Bisnis Maritim yang dibimbing oleh Bapak Saud Gurning. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Mezzanine Finance. Mezzanine Finance itu sendiri adalah campuran antara hutang atau debt dan ekuitas yang disebut equity. Dalam pembiayaan operasi militer, misalnya sumber uang akan berupa utang senior, utang subordinasi senior, utang subordinasi, utang mezzanine, dan akhirnya ekuitas pemilik sendiri. Dengan kata lain, pemberi pinjaman mezzanine sangat dekat menjadi yang terakhir dibiayai jika terjadi kesalahan. Mezzanine Finance itu sendiri adalah pinjaman kepada pemilik dengan ketentuan yang mensubordinasikan pinjaman baik untuk berbagai tingkat hutang senior maupun untuk mengamankan hutang junior. Tetapi, memberi pinjaman mezzanine biasanya memiliki surat perintah. Dalam artian sendiri memiliki hak hukum yang ditetapkan secara tertulis yang memungkinkan dia untuk mengubah kemampuan menjadi ekuitas dengan harga per saham yang telah ditentukan sebelumnya jika pinjaman tidak dibayar tepat waktu atau secara penuh. Jadi, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa mezzanine finance diberikan dari suatu bank atau perusahaan kepada perusahaan lainnya yang membutuhkan modal. Di sini dapat diartikan bahwa mezzanine finance yang memberi pinjaman akan menjadi pemilik perusahaan yang meminjam uang apabila hutang tidak dibayarkan secara penuh dengan jangka waktu yang tepat. Pembiayaan mezzanine adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana untuk proyek-proyek tertentu atau untuk membantu akuisisi melalui hybrid pembiayaan hutang dan ekuitas. Jenis pembiayaan ini dapat memberikan pengembalian yang lebih murah dibandingkan dengan hutang perusahaan biasa. Seringkali membayar antara 10% dan 20% setahun. Pinjaman mezzanine paling sering digunakan dalam ekspansi perusahaan mapan daripada sebagai pembiayaan awal atau tahap awal. Jadi di awal tadi dikatakan mezzanine difungsikan untuk membantu perusahaan lainnya yang membutuhkan dana untuk mengembangkan perusahaannya, baik perusahaan yang sudah ada ditumbuhkan atau membuka lahan baru. Nah, bunganya sendiri itu tidaklah sangat tinggi, antara 10% hingga 20% setahun. Karena bunganya sangat murah itu tadi, maka mezzanine finance digunakan sebagai pembiayaan awal atau tahap awal. Tetapi mezzanine finance ini, jika peminjam dari mezzanine finance yang tidak membayar penuh dan dengan jangka waktu yang diberikan, maka perusahaan tersebut akan menjadi milik pemberi pinjaman dari suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini selanjutnya adalah mekanisme dari mezzanine finance. Yang pertama, pembiayaan mezzanine menjembatani kesenjangan antara pembiayaan utang dan ekuitas yang merupakan salah satu bentuk utang berisiko tinggi. Ini lebih rendah daripada ekuitas murni, tetapi lebih senior dari hutang murni. Namun, ini berarti juga ia menawarkan beberapa pengembalian tertinggi. Jika dibandingkan dengan jenis utang lainnya, mezzanine finance ini memberikan bunga hanya 10 dan hingga 20% per tahunnya, dan juga bisa kadang-kadang naik setinggi 30% per tahunnya. Yang kedua, pembiayaan mezzanine biasanya untuk mendanai proyek pertumbuhan atau untuk membantu akuisisi dengan jangka waktu pendek hingga menengah. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan, mezzanine finance ini untuk memberikan modal awal untuk suatu perusahaan untuk mengembangkan, untuk mendanai proyek dan mengembangkan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri mezzanine finance. Yang pertama, pinjaman mezzanine lebih rendah dari utang senior, tetapi memiliki prioritas di atas saham preferred dan saham biasa. Yang kedua, membawa hasil yang lebih tinggi daripada hutang biasa.
Yang ketiga, dikatakan sering hutang tanpa jaminan karena tidak ada jaminan yang akan diberikan, karena pemberi pinjaman mezzanine ini dapat dikatakan kerabat dekat dari peminjam dana tersebut. Yang keempat, tidak ada amortisasi pokok pinjaman. Dan yang terakhir, ini dapat disusun sebagai bagian tetap di bagian variabel minat. Pada gambar disebutkan hutang senior memiliki resiko yang lebih kecil daripada ekuitas. Selanjutnya ada keunggulan. Keunggulan dari mezzanine finance ada 6, yaitu yang pertama, pemilik jarang kehilangan kendali langsung atas perusahaan atau arahannya. Asalkan perusahaan tersebut terus tumbuh dan makmur, pemilik tidak akan menemui gangguan dari pinjaman mezzanine. Jadi, jika pemilik perusahaan yang meminjam tersebut terus mengalami kenaikan atau perusahaan terus bertumbuh dan tidak ada masalah dalam pembayaran dana, maka ini tidak menjadi masalah bagi perusahaan tersebut. Metode ini menawarkan banyak fleksibilitas dalam membentuk jadwal amortisasi dan aturan pinjaman itu sendiri, paling tidak menentukan kondisi khusus untuk pembayaran kembali. Yang ketiga, pemberi pinjaman yang mau masuk ke dunia mezzanine finance cenderung menjadi investor jangka panjang daripada orang yang ingin mendapat untung cepat. Yang keempat, memberi pinjaman mezzanine dapat memberikan bantuan strategis yang berharga. Yang kelima, pembiayaan mezzanine meningkatkan nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang ada, meskipun ekuitas mezzanine akan mencairkan nilai saham. Dan yang terakhir, yang paling penting, yaitu pembiayaan mezzanine memberikan pemilik bisnis modal yang mereka butuhkan untuk mengakuisisi bisnis lain atau berekspansi ke area produksi atau pasar lain. Selanjutnya, ada kekurangan dari mezzanine finance itu sendiri. Kekurangan tersebut ada 3. Yaitu yang pertama, ketika mendapat pembiayaan mezzanine, pemilik mengorbankan kendali dan potensi naik karena hilangnya ekuitas. Jadi, kekurangan yang pertama ini, jika pemilik tersebut tidak membayarkan dengan jangka waktu dan sesuai dengan yang disepakati, maka ekuitas dari perusahaan tersebut akan hilang dan dimiliki oleh pemberi pinjaman. Yang kedua, pemilik juga harus membayar bunga lebih banyak semakin lama pembiayaan mezzanine diperlukan. Nah, di sini ambil saja contoh dengan pinjaman berjangka waktu 8 tahun dengan bunga 15%, maka dalam jangka 8 tahun tersebut, perusahaan harus membayarkan bunga sebanyak 15%, dan jika perusahaan tersebut membayar lebih cepat, maka bunga yang didapatkan akan semakin sedikit. Dan jika perusahaan membayarnya semakin lama, maka bunga tersebut akan semakin banyak. Yang ketiga, pemberi pinjaman akan berisiko kehilangan investasi mereka jika terjadi kebangkrutan. Dengan kata lain, ketika sebuah perusahaan keluar dari bisnisnya, para pemegang hutang senior dibayar pertama dengan melikuidasi aset perusahaan. Jika tidak ada aset yang tersisa untuk melakukan likuidasi setelah hutang senior dilunasi, pemberi pinjaman mezzanine akan mengalami kerugian. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan dari mezzanine finance itu sendiri. Saya mengambil contoh dari yang kita alami sekarang, yaitu permasalahannya adalah suatu perusahaan masker A akan membeli kontainer untuk melakukan pengiriman masker-maskernya atau distribusi maskernya ke banyak daerah. Nah, perusahaan masker tersebut membutuhkan kontainer untuk mengirimkannya. Tetapi karena permintaan itu terlalu banyak, maka perusahaan masker A akan menambah jumlah kontainer yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya perusahaan masker tersebut akan meminjam uang atau modal untuk membeli suatu kontainer dari bank B sebesar 8 juta US dollar. Pinjaman tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 tahun dan bunga sebesar 12%. Nah, jadi perusahaan masker A tersebut akan membayarkannya setiap tahun selama 5 kali. Jadi, pada kasus tersebut memiliki 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita dapat lihat yang pertama, jika dibayar lunas dalam jangka waktu yang ditentukan dan jumlah yang sudah disepakati di awal, maka Bank B tidak mendapat ekuitas dari perusahaan masker A tersebut. Yang kedua,
Jika jangka waktu sudah habis dan perusahaan masker A tersebut belum melunasi hutang dari bank B tersebut, di sini dikatakan perusahaan tersebut baru melunasi 60% dari ketentuan. Maka, ekuitas bagi bank B ke perusahaan masker A. Dalam kata lain, bank B menjadi pemilik perusahaan masker A tersebut. Nah, ini adalah 3 contoh bank yang memiliki service mezzanine finance. Yang pertama ada ANZ, yaitu Australia and New Zealand Bank Group. Nah, jadi bank yang berpusat di New Zealand dan Australia ini memiliki service mezzanine finance. Yang kedua, ada bank UOB, yaitu United Overseas Bank yang bertempat di Singapura. Nah, bank ini juga memberikan service mezzanine finance. Bank yang ketiga yaitu BNP Paribas yang bertempat di Prancis dan memberikan service mezzanine finance. Jadi saya dapat menyimpulkan mezzanine finance itu sendiri yaitu gabungan antara hutang dan ekuitas yang nantinya dari suatu perusahaan atau bank akan meminjamkan uangnya ke perusahaan lainnya dengan tujuan untuk pemberian modal awal atau pemberian modal proyek untuk mengembangkan perusahaan tersebut, yang nantinya perusahaan tersebut akan membayarkan perusahaan yang meminjam dari perusahaan atau bank tersebut akan membayarkan sesuai dengan ketentuan. Jika ketentuan tersebut dilanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka perusahaan yang memberi pinjaman tersebut mengekuiditas perusahaan yang meminjam uang tersebut atau meminjam modal tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, namo buddhaya, Om Santi 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 Om.